Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi pada channel pendidikan Anda, Suyanto.id. Ini sebuah channel yang sengaja dibangun untuk berbagi pengetahuan, ilmu, dan juga untuk rame-rame bersama belajar sepanjang hayat. Nah, kali ini kita akan berbicara masih pada kesehatan holistik dan tentu saja bersama narasumber yang luar biasa kita, yaitu Bapak Dr. Zainal Mutakin Sufro AIFM. Beliau adalah dari Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan. Nah, kemarin kita ada di episode 41. Saat ini kita akan masuk pada episode 42, masih mengambil tema sekitar asma. Dan kita akan berbicara kalau Anda asma, cucu Anda asma, keponakan Anda asma, apa yang bisa dilakukan supaya dalam perjalanannya asmanya itu bisa di-manage, bisa dikelola dengan baik, sehingga kualitas kehidupan semakin menjadi baik. Nah, kita sapa dulu Ustadz kita, ilmuwan kita, budayawan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Dok, kemarin kelihatannya persoalan asma menjadi perhatian banyak pemirsa. Oleh karena itu, mohon dokter bisa menyampaikan tausiah apa sih yang harus dilakukan orang asma. Kalau mau olahraga seperti apa, makan seperti apa, atau bahkan sampai kalau perlu tidurnya seperti apa, tengkurap, miring, atau apa saja lah. Monggo, Dok. Jadi pertanyaan Prof ini mencerahkan betul. Yang penting bagaimana untuk penyandang asma ini sudah bisa membedakan mana asma karena paru, mana asma karena jantung. Jantung. Saya kira Prof. Suyanto tidak keberatan kalau hari ini kita fokuskan sajalah dari parunya dulu ya. Karena kalau kita membayangkan 3 roda, Prof. Lingkaran pertama itu paru, lingkaran kedua itu jantung, dan lingkaran ketiga adalah otot atau daging yang akan kita beri apa yang diperlukan, diantaranya adalah oksigen. Jadi justru disinilah Prof, kita ini jangan semata melihat fenomena ini merupakan fenomena yang apa ya, membuat kita susah gitu. Karena hidup itu kan berpasangan. Ada sehat, ada sakit. Nah, kebetulan kita kok mengalami gangguan pernapasan seperti ini, berarti kita semakin respect betapa oksigen bagi kehidupan kita ini sangatlah berharga. Apalagi kalau kita sudah ke rumah sakit, tabung oksigen kan harus bayar, Prof. Ya, jadi saya kira ini pemantik bagi kita untuk meningkatkan rasa syukur. Gitu. Dan sejak awal kita sudah berbincang-bincang betapa konsep dasar sehat itu bertumpu pada kondisi cairan ekstra. Nah, bisa dibayangkan, Prof, saluran nafas ini kok sampai menyempit ya. Itu diantaranya karena banyak lendir pekatnya itu loh, Prof. Oh iya. Lendir itu kan berarti perlu diencerkan. Prof, Dok, lendir itu sebetulnya merupakan reaksi dari saluran napas atau itu merupakan mekanisme untuk bela diri sebetulnya, Dok? Ini menarik sekali, Prof. Jadi memang sejak dari hidung itu memang mekanisme proteksi itu sudah tampak ya. Maka seperti orang bersin, kemudian turun lagi batuk. Nah, ini sampai ke saluran nafas. Itu juga merupakan sarana tubuh untuk menangkap sebetulnya debu-debu itu tadi, Prof. Nah, tapi yang paling menarik di sini, istilah dalam bahasa Jawa itu yang ngono ya ngono ning aja kaya ngono itu. Ya toh, Prof. Jadi kita tetap perlu mengencerkan lendir tadi, Prof. Kalau sampai terjadi mengental itu kan nanti akan mengganggu pasase atau
lalu lintas dari udara tadi. Jadi yang pertama harus kita pikirkan kebutuhan cairan itu harus betul-betul dipenuhi supaya lendir itu tidak terlalu kental, Prof. Kental ya. Dan yang kedua ya kalau kita sudah paham lingkungan, oh ini kemungkinan karena alergen tertentu. Nah, debu karpet yang biasa memelihara burung-burung misalnya, bulu kucing dan sebagainya. Ini juga kita harus tanggap, kita harus membiasakan kebersihan itu yang dikedepankan. Dan yang menarik tadi Prof, dari pengantar panjenengan tadi itu, action apa ya? Menarik ini, pernafasan itu Prof, itu sebetulnya yang aktifkan yang inspirasi, menarik nafas. Oh. Sedangkan keluarnya nafas itu sebenarnya pasif loh Prof. Pasif, oh. Iya. Pasif itu Prof. Jadi kita ini ternyata Prof, baru sadar ketika nafas kok sulit dibuang ya. Iya. Sehingga kita perlu ekstra energi Prof. Ya. Ya, jadi maka pada penyandang asma itu ketika mengeluarkan nafas perlu bantuan otot-otot dada ini Prof. Maka sekali lagi Prof, olahraga senam, pernapasan ini juga penting sekali. Ya. Tetapi yang perlu dicatat loh Prof, ini baru pada dataran atau level yang sifatnya fisik atau biologis. Ya. Padahal di belakangnya itu ada unsur-unsur psikologis. Nah, sekali lagi Prof, memang menarik ini. Otak ini kalau kurang oksigen juga mengganggu emosi loh Prof. Oh ya. Oh. Sehingga sekali lagi prinsip co-regulation itu menjadi penting. Hamba-hamba Allah yang ada di sekitar penyandang asma ini harus lebih respect Prof. Ya. Karena sumber utamanya adalah sistem saraf otonom yang beroperasi pada wilayah usus atau sistem pencernaan, bahkan sistem reproduksi, tetapi yang dunia ilmu kedokteran ini baru sadar. Iya. Ternyata itu tidak hanya semata di bawah diafragma kerjanya, tapi bisa sampai ke jantung dan paru yang bermanifest tadi bronchokonstriksi, jadi menyempitnya saluran nafas tadi sehingga ketika kita mengeluarkan nafas menimbulkan bunyi tambahan yang istilah Prof itu mengi atau ngik gitu. Ini jadi penting sekali. Jadi ini sinyal bagi lingkungan Prof. Untuk meningkatkan lagi co-regulation, perhatian, kasih sayang, kemudian nanti tingkatkan lagi aspek spiritualnya Prof. Wa idza maritu fahuwa yashfin, dan apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Mohon izin Prof, kami berbagi cerita aja waktu menjadi dokter di UGD Prof. Nah, yang Prof Suyanto saya kira tidak setuju dengan istilah gawat darurat. Ini biasa-biasa saja. Ini baik-baik saja kok Prof. Gitu. Saya minta maaf Prof, itu jam 3 pagi pasien datang Prof, itu bibirnya sudah biru Prof. Oh. Itu berarti apa? Betapa jaringan itu kurang oksigen karena sesaknya tadi. Oh. Ya saya minta maaf ini saya sudah punya prasangka buruk dulu ya Prof ya. Iya. Kondisi semacam ini kan sebaiknya panggil saja keluarga terus berdoa begitu ya Prof ya. Sampai saya itu lupa menjadi dokter Prof. Langsung saya itu ditabok sama perawatnya itu Prof. Perawatnya itu kebetulan cerdas Prof. Sekarang sudah doktor itu ya. Wow. Saya itu ditabok Prof. Dokter kok diam saja menghadapi kondisi pasien seperti ini. Saya baru sadar Prof, saya itu dokter ya. Saya ambil obat Prof ya. Jadi saya suntikkan itu, mau saya suntikkan. Apa yang terjadi Prof? Pasien itu meminta izin untuk menyebut la ilaha illallah. Oh. Nah, ini kan semakin mantap lagi toh Prof. Ini ending state ini.
malah Step aja. malah malah semakin lupa dokternya ini. Nah, itulah Prof. Landilalah Prof. Allah beri kekuatan. Kan ada doa, Allahumma irinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah. Ya. Jadi belum tentu loh kita ini tahu tapi punya kekuatan untuk action loh, Prof. Nggih. Alhamdulillah saya diberi kekuatan untuk action. Saya suntik lengan. Jadi zaman dulu itu kan tidak secanggih sekarang, Prof. Ada yang diisap itu loh, Prof. Semprot-semprot, nggih. Semprot. Itu kemajuan ilmu kedokteran, Prof. Zaman kami dokter muda itu, ya dokter tapi masih muda. Itu andalannya itu cuma adrenalin loh, Prof. Nggih. Tentu nun sewu tidak spesifik ya. Kemarin saya matur di samping bisa melonggarkan, tapi kan jantungnya berdebar-debar, Prof. Ya. Sehingga kalau salah diagnosis malah mempercepat orang itu henti jantung. Jadi pastikan dulu dalam kondisi apa adanya, obat yang ada itu ya yang sederhana tadi, adrenalin, kita suntikan, alhamdulillah Prof, tertolong. Ya, itu juga tertolong akibat dari kekuatan spiritual dia mau mengatakan la ilaha illallah itu, Dok. Nah, ini yang menarik, Prof. Jadi kesehatan itu memang harus didekati dari 4 aspek tadi. Jadi tidak semata-mata fisik. Kalau semata fisik, Prof, pasiennya cemas, dokter juga cemas loh, Prof. Nek mati piye iki, gitu. Itu loh, Prof. Jadi dengan adanya forum semacam ini, kita sama-sama itu tadi. Saya tertarik dengan Prof. Suyanto itu sangat teliti di dalam menangkap kata kunci. Jadi hubungan dokter pasien itu juga tidak boleh lepas dari co-regulation. Jadi kalau dokternya bingung, apalagi pasiennya, gitu, Bro. Jadi menarik ini, Bro, pengalaman-pengalaman sebagai dokter. Ini baru teknik menyuntik di lengan loh, Bro. Belum nanti yang dengan aminopilin. Minta maaf loh, ini walaupun model-model pendekatan tempo dulu, tapi sekarang banyak kemajuan. Jadi ini menunjukkan betapa metode penyembuhan itu juga luar biasa perkembangannya, Prof. Ya. Jadi kalau minta maaf, Prof, ya, kalau saya cerita tentang adrenalin, ahli paru sekarang ini saya malah diguyu itu. No, nah, memang yang saya ceritakan masa lalu kok. Di atasnya adrenalin udah lagi tuh, Prof. Misalnya Brikasma, itu. Oh, tapi setelah saya di Mekah, saya cari obat itu ya enggak ada juga itu. Luar biasa, Prof, dunia kedokteran itu. Di dalam upaya untuk membantu pasien keluar dari kesulitan itu. Maka sekali lagi, betul, semangat minal mahdi ilalah. Nuntut ilmu itu dari ayunan sampai liang lahat. Ya, jadi sekarang, Prof, sebagai penutup, Dok, artinya asma itu ketika kondisi psikologisnya itu buruk, itu akan memperburuk sehingga lingkungannya itu sedapat mungkin membesar-besarkan hati anak-anak atau ponaan atau simbahnya yang sedang asma itu, Dok, ya, dibesar-besarkan secara spiritual, secara psikologis gitu. Betul, Pak? Ya. Dan secara lahiriah yang paling mudah, Prof, minta maaf loh, ini yang sering dilupakan. Itu dari raut muka itu jangan memperlihatkan kecemasan gitu loh, Prof. Ya, jadi pertama kali bagi yang di sekitarnya itu perlihatkanlah face, ya, wajah yang tadi secara tidak langsung ditangkap sebagai sesuatu yang lingkungan saya ini aman. Ya. Karena di otak itu ada yang namanya FFA loh, Prof. Fusiform Phase Area. Oh, fusiform phase area. Ini yang bisa menerjemahkan, Prof. Apakah hamba Allah yang baru mengalami kondisi yang tidak sesuai dengan kesehatan itu semakin baik atau malah semakin parah, Prof? Fusiform phase area. Apa, Dok? Fusiform phase area itu adalah bagian otak yang bisa menerjemahkan wajah orang lain, Prof. Oh, ya. Oh, iya. Misalkan maaf, Dok. Kalau misalkan saya sedang asma, melihat sekitar saya itu cemberut saja, mungkin dalam hatinya, Dok, orang kok setiap jam sekian mesti bengek. Gitu. Prof, karena memang serangannya itu biasanya pagi hari. Orang ketika bangun tidur itu loh, Prof. Leres, Prof. Ya, jadi
orang lain yang bersikap begitu itu bisa kita tangkap sebagai penderita. Oh, ini jengkel ternyata ketika saya kumat asmanya, itu menjadi parah itu. Semakin parah, Prof. Jadi memang menarik sekali nih hubungan antar individu itu yang memang harus diwarnai oleh keceriaan itu tadi, Prof. Wah, Dok. Terima kasih, Dok. Ini luar biasa. Mudah-mudahan para penderita asma semakin bisa hidup berdampingan dengan asma. Insya Allah asma itu setelah gede itu pada sembuh semuanya. Dan amin insya Allah. Ya, Bapak Ibu, bule-buleknya kalau ada ponakan yang sedang asma ya jangan cemberut, nanti memperparah ngak-ngik. Terima kasih, Dok, atas tausiah ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ketemu lagi, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.